Hari ini kita akan membahas materi terakhir di mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini adalah tentang kepemimpinan, ya, leadership. Jadi kita kemarin sudah bahas dari mulai rekrutmen, seleksi, terus orientasi, terus kompensasi. Lalu ini sampai pada akhirnya saat kita sudah menjadi seorang pemimpin di perusahaan kita, ya. Maafkan saya, lagi rada batuk ini. Oke. Mengapa leadership itu penting? Ya, ya penting lah ya, karena kita kalau memiliki karir, pasti kita memiliki impian atau memiliki tujuan bisa menempati posisi yang paling tinggi dalam sebuah perusahaan. Entah menjadi seorang manajer, atau menjadi seorang direktur, atau menjadi seorang presiden direktur, ya pokoknya menjadi seseorang atau menempati posisi di mana kita sudah memiliki bawahan. Nah, yang kita mau bahas hari ini adalah bagaimana cara kita memperlakukan bawahan kita dan bagaimana kita mengatur atau memanage tim kita agar bisa berjalan dengan baik, ya. Sehingga kepemimpinan itu sangat penting agar kita bisa memiliki tim yang solid, ya. Nah, kalau kita melihat gambar seperti ini, ya, ada satu orang yang sedang mengayuh perahu, tapi ada 4 orang yang memberikan komando. Nah, yang ada ini orang pusing. Jadi saya harus dengerin yang mana, gitu ya. Makanya dalam setiap struktur organisasi, ya, kita pasti hanya memiliki satu atasan, ya. Nah, kalau kemarin kita sempat belajar tentang struktur organisasi, ada struktur organisasi yang kita sudah belajar itu yang tipe matriks. Nah, tipe matriks itu yang waktu itu saya sampaikan bisa ada 2 atasan, ya. Atasan secara fungsional atau atasan secara departemental. Nah, itu sekarang sudah hampir tidak pernah dipakai lagi seperti struktur tersebut karena akan menyebabkan hal seperti ini. Dua-duanya adalah atasan saya, tapi yang satu ngomongnya A, yang satu ngomongnya B. Jadi saya harus ngikutin yang mana. Ya, jadi atasan itu hanyalah satu. Sedangkan atasan bisa memiliki lebih dari satu bawahan. Ya, seperti itu. Nah, ada juga gambar seperti ini. Ya, inilah yang terjadi apabila sebuah tim tidak dipimpin oleh satu orang pemimpin. Jadinya setiap anggota akan bekerja sesuai dengan pikirannya masing-masing. Mungkin dua tim ini, ya, mungkin mereka tidak salah. Mereka sedang ada proyek di sebelah kiri dan mereka sedang ada proyek di sebelah kanan, ya. Dan mereka sama-sama membutuhkan batu kotak yang besar ini. Nah, tapi pertanyaannya siapa yang duluan, ya, dan bagaimana koordinasinya. Nah, kalau kita bekerja tanpa pemimpin, maka kita akan kesulitan karena bekerja sesuai dengan pemikirannya masing-masing. Nah, kalau misalnya tidak ada pemimpin yang jelas atau pemimpinnya itu tidak kompeten, ya, yang ada hanya memunculkan demo dan demo dan demo. Demo ini sangat merugikan semua pihak. Bagi yang demo, kalau dia anarkis dipukuli oleh polisi, dia akan kesakitan. Lalu dia akan membuang-buang waktunya dan tenaganya sendiri. Sedangkan dari sisi perusahaan, mereka tidak bekerja sehingga tidak produktif, ya, maka terbuang jugalah waktu dan energinya.
Nah, ini yang terjadi kalau kita salah memimpin, salah gaya kepemimpinan, ya. Nah, tapi jangan juga menjadi pemimpin seperti ini, ya. Mereka bukan memberdayakan ya, mungkin lebih tepatnya kayak mengeksploitasi ya, mengeksploitasi karyawan di bawahnya ya untuk mencapai sebuah tujuan. Pemimpin yang baik bisa mengetahui batasan kemampuan dari bawahannya, sehingga mereka tidak akan memaksa karyawan bekerja melebihi kapasitasnya. Nah, kalau misalnya kita lihat gambar seperti ini juga, saya bisa menebak bahwa selama timnya mengerjakan pekerjaan ini, atasannya itu tidak mau ikut membantu. Atasannya hanya duduk dengan manis di kursi, menunggu sampai anak buahnya selesai membuatkan pekerjaannya. Ya, jadi kesian ya, anak buahnya bekerja mati-matian, bosnya tidak ngapa-ngapain, cuman terima hasilnya, dan nanti bosnya yang akan mempresentasikan ke atasannya lagi. Nanti kalau presentasinya bagus, yang dipuji adalah bosnya, bukan anak buahnya. Padahal di balik laporan itu ada eksploitasi anak buah sampai sebegininya. Ya. Oke, nah kalau ada tim atau grup atau kelompok yang tidak ada pemimpin, leaderless gitu ya, maka yang terjadi adalah indecisiveness, tidak bisa membuat keputusan. Karena dalam satu tim misalnya ada 10 orang, maka ada 10 kepala dan 10 otak. Masing-masing orang pasti memiliki pandangan sendiri-sendiri sehingga tidak bisa mengambil satu keputusan yang bulat, ya. Lalu akan terjadi disorganization, tidak teraturnya, tidak organize ya, bekerjanya itu tidak teratur. Semua bekerja semaunya sendiri-sendiri. Lalu ada ethical slips ya, adanya kode etik yang dilanggar selama bekerja kalau tidak ada orang yang mengarahkan. Lalu ada fragmentation atau perpecahan ya, terjadinya perpecahan karena masing-masing memiliki pemikiran sendiri-sendiri. Lalu no vision, tidak bisa membuat tujuan yang jelas. Karena setiap kepala memiliki tujuannya masing-masing, tidak bisa menjadikan satu tujuan yang bulat gitu ya. Nah, filosofi nilai seorang pemimpin itu bukanlah ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, ya. Jadi seorang pemimpin tidak penting seberapa hebatnya dia, seberapa dia bisa mengerjakan pekerjaan tersebut, karena bukan tentang dirinya sendiri. Kalau dia mau mengerjakan semuanya sendiri karena nggak percaya orang lain, ya nggak usah menjadi pemimpin, ya kerjakan aja sendiri, nggak usah punya tim. Nah, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasannya dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Jadi menjadi seorang pemimpin itu intinya adalah bagaimana kemampuan kita bisa mengelola bawahan-bawahan kita agar semuanya bisa menghasilkan satu produk yang bagus. Jadi bukan tentang seberapa hebatnya pemimpin tersebut, tapi seberapa baiknya pemimpin tersebut dalam mengelola orang-orang di bawahnya. Batasan kepemimpinan, nah definisi kepemimpinan itu pada dasarnya adalah kemampuan untuk memimpin, ya, kemampuan untuk menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai suatu situasi di mana seseorang karena sifat-sifat dan perilaku yang dimilikinya mempunyai kemampuan untuk mendorong orang lain guna berpikir, bersikap, ataupun berbuat sesuai yang diinginkan. Sekali lagi, seorang pemimpin itu bukan hebat karena dirinya sendiri, ya. Justru dia menjadi seorang pemimpin
karena dia hebat dalam mengelola orang-orang di bawahnya. Dia bisa mendorong orang lain agar semuanya bisa berbuat sesuai yang diinginkannya. Ya. Nah, ada perbedaan antara seorang pemimpin dan manajer. Ya. Pemimpin adalah orang yang dapat menentukan secara benar apa yang harus dikerjakan. Leaders are people who do the right thing. Ya, manager adalah orang yang dapat mengerjakan secara benar semua tugas dan tanggung jawab yang ditentukan. Managers are people who do the things right. Ya, bisa nangkap gak? Pemimpin atau leader itu orang yang melakukan hal yang benar. Hal yang memang sudah seharusnya seperti itu. Tapi manajer adalah orang yang mengerjakan semua pekerjaannya dengan betul. Coba dicerna. Coba kalian berpikir. Pemimpin mengerjakan sesuatu yang benar. Manajer mengerjakan sesuatu dengan benar. Nah, kalau misalnya mengerjakan sesuatu yang benar, artinya sesuatu itu sudah benar, sudah bagus, sudah betul. Jadi tidak perlu capek-capek untuk mengerjakannya karena semua sudah betul. Tapi seorang manajer, dia menghadapi hal-hal yang belum betul, hal-hal yang ini salah. Tapi bagaimana caranya dia bisa melakukan hal-hal tersebut menjadi baik. Hal tersebut yang tadinya salah menjadi baik. Nah, itu adalah seorang manajer, ya, seseorang yang bisa menghadapi masalah. Saat dia menghadapi masalah, dia bisa tahu bagaimana cara solusinya. Sedangkan seorang pemimpin itu orang yang memang mengerjakan sesuatu yang sudah benar, tidak perlu pusing lagi mengerjakannya. Ya, itu bedanya pemimpin dan manajer. Nah, kemampuan melit ya atau kemampuan memimpin. Ya, yang pertama itu loyalty. Harus bisa membangun rasa kesetiaan atau kesetiakawanan bawahannya. Jadi bagaimana dia memimpin orang-orang di bawahnya dan semuanya itu bisa loyal kepada dia. Ya, biasanya kenapa bawahan bisa menjadi loyal kepada kita? Karena dalam kita mendelegasi sesuatu, kita selalu mencontohkan bagaimana mengerjakan yang betul. Sehingga anak buah kita akan melihat kita sebagai panutan. Saat dia melihat kita sebagai panutan, maka anak buah kita akan setia pada kita. Educate, bagaimana kita mengedukasi bawahan kita dari yang sebelumnya tidak bisa mengerjakan sesuatu hal sampai dia akhirnya bisa mengerjakannya. Karena kita mengajari dia sebagai pemimpin. Advice, memberikan saran, memberikan nasihat kepada staf kita apabila ada masalah. Keempat, disiplin. Harus memberikan keteladanan. Nah, kalau kita bicara keteladanan, artinya pemimpin itu harus melakukannya juga. Jangan sampai kita suruh karyawan, kamu tidak boleh telat ya, tapi kitanya sendiri selalu telat datangnya. Nah, jadi disiplin itu bukan tentang bagaimana kita menyuruh karyawan untuk tidak telat, tapi kita mencontohkan kepada mereka bahwa kita tidak pernah telat. Maka secara sadar nggak sadar, karyawan akan menjadi nggak enak sendiri dan dengan otomatis mereka akan tidak telat. Tapi kalau kita hanya suruh mereka tidak telat, tapi kitanya telat, mereka akan berpikir, lah atasan gua aja telat, kenapa gua harusnya telat? Seperti itu. Jadi disiplin itu all about memberikan contoh, ya, memberikan keteladanan. Jadi empat hal inilah yang harus kita lakukan kepada bawahan kita. Membuat bawahan kita bisa setia kepada kita dengan cara kita mencontohkan hal yang baik pada mereka, mengedukasi mereka kalau ada hal-hal yang mereka tidak mengerti atau mereka tidak bisa, memberi advice atau saran apabila mereka sedang bingung dalam mengambil keputusan, dan yang keempat, mencontohkan kedisiplinan kepada mereka.
Nah, unsur kepemimpinan ini ada pemimpin, pengikut, interaksi, dan tujuan. Ya, nah ini proses kepemimpinan. Pertama, pemimpin mengidentifikasi kebutuhan pegawai, lalu menetapkan tujuan yang tepat, lalu pemimpin mengaitkan imbalan dengan tujuan, ya. Lalu pemimpin membantu pegawai dengan memperjelas jalur pencapaian tujuan. Pegawai akhirnya merasa puas dan termotivasi, lalu timbul prestasi yang efektif, dan pegawai serta perusahaan mencapai tujuan mereka dengan baik. Jadi ini adalah sebuah alur, ya, sebuah proses di mana seorang pemimpin mulai dari menentukan siapa pegawainya, berapa orang pegawai yang dia butuhkan, sampai pada akhirnya semua pegawainya mampu bekerja dengan sangat baik. Ya, gaya kepemimpinan ada 3. Gaya otokratis atau otoriter, gaya demokratis atau demokrasi, dan gaya kendali bebas. Kepemimpinan otokratis atau otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana segala kegiatan yang akan dilakukan diputuskan oleh pemimpin semata tanpa melibatkan karyawan. Jadi semua Jadi semua keputusan yang harus diambil itu harus keputusan dari atasannya. Kemarin kita belajar namanya apa? Sentralisasi. Ya, sentralisasi artinya terpusat. Semua pengambilan keputusan terpusat kepada pemimpin. Hanya dia yang boleh mengambil keputusan dan pemimpin bisa mengambil keputusan tanpa perlu ngobrol dengan bawahannya. Nah, kalau otokratis ini otoriter ya kalau kita mengambil contoh seperti Hitler ya, itu yang contoh paling terkenal ya. Hitler dengan gaya otoriternya, dia tidak pernah mendengarkan apa pendapat bawahannya, tapi dia yang memutuskan semuanya sendiri ya. Jadi semua yang dijalani oleh Nazi pada saat itu semua adalah murni keputusan dari Hitler. Tidak pernah dia berdiskusi dengan bawahannya. Lalu seorang pemimpin yang otokratis itu ciri-cirinya pertama wewenang mutlak terpusat pada atasan ya. Hanya semua itu terpusat kepada atasan. Kedua, keputusan dan kebijakan dibuat oleh pimpinan tanpa konsultasi dengan karyawan. Komunikasi berlangsung satu arah, sifatnya adalah perintah, ya. Komunikasi antara pemimpin dan bawahan, kalau itu dua arah, ya. Kalau dari pemimpin ke bawahan namanya perintah. Kalau dari bawahan ke pemimpin namanya masukan, ya, atau pendapat. Nah, kalau otokratis hanya satu arah. Kamu ikuti perintah saya, tapi saya tidak akan pernah mau mendengarkan masukan dari kamu. Ya, itu satu arah. Lalu pengawasan dilakukan secara ketat. Jadi pemimpin akan mengawasi sendiri agar semua bawahan di bawahnya memang mengerjakan sesuai dengan keinginan dia. Hal seperti ini akan mengundang lebih banyak kritik daripada pujian. Karena yang namanya cara berpikir satu orang belum tentu dia bisa melihat solusi secara keseluruhan. Jadi sebenarnya penting bagi kita untuk berdiskusi dengan orang lain, apalagi dengan orang yang memang lebih menguasai bidang tersebut, agar keputusan yang diambil benar-benar bisa maksimal. Tapi kalau otokratis, dia merasa dirinya paling pintar, tidak ada orang lain yang lebih pintar, sehingga dia hanya mengambil keputusan sendiri. Ya, dan kadang-kadang kalau keputusannya salah, hanya bisa mengundang kritik. Pimpinan menuntut kesetiaan dan prestasi yang sempurna. Dia mau semua yang dia perintahkan dijalankan dengan sempurna. Ya. Jadi gaya otokratis itu menggunakan metode pendekatan kekuasaan, ya, karena dia merasa dirinya yang paling berkuasa, lalu memusatkan kekuasaan dan mengambil keputusan hanya kepada pemimpin, menata situasi kerja yang rumit berdasarkan atas ancaman dan hukuman. Jadi setiap pemimpin memberikan perintah, ya, lalu pegawainya menjalankan perintah tersebut, pilihannya hanya dua. Yang satu, kalau kamu berhasil menjalankan perintahnya, maka kamu aman.
ya, tapi tidak mendapatkan pujian apapun, tapi kamu memang istilahnya sudah mengerjakan sesuai dengan perintah. Dan yang kedua, kalau kamu tidak berhasil menjalankan, kamu akan mendapatkan hukuman atau ancaman. Sehingga orang lebih merasa takut, ya, sehingga mereka menjalani perintahnya karena takut. Seperti itu. Tapi ada bagusnya nggak? Ada. Bagusnya adalah yang pertama, bisa mengambil keputusan dengan cepat. Kadang-kadang kalau kita mengambil keputusan harus diskusi dulu, ngobrol dulu, apa dulu, makan waktunya sangat lama. Tapi kalau otokratis, karena dia hanya diri dia sendiri, maka cepat. Lalu memungkinkan pendayagunaan pegawai yang kurang kompeten. Jadi intinya siapapun yang mau menjalankan perintah dia, mau dia pintar atau tidak, mau dia sekolah atau tidak, selama dia bisa menjalankan, maka dia akan dipakai. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis, ya. Nah, ini berbeda dengan otokratis ya. Kalau demokratis dia gaya di mana bawahan dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Jadi sebelum mengambil keputusan, atasannya akan diskusi dulu dengan bawahannya. Ciri-cirinya adalah pimpinan bersedia melimpahkan kewenangan kepada bawahannya karena sudah memiliki kepercayaan kepada bawahannya. Kedua, keputusan dan kebijakan dibuat bersama antara pimpinan dan bawahan. Lalu komunikasi berlangsung dua arah ya, bisa diskusi. Lalu keempat, bawahan diberi kesempatan untuk berprakarsa dan menyampaikan saran ya. Jadi bawahan bisa memberikan apa yang menjadi pendapat dia ya. Tugas kepada karyawan lebih bersifat permintaan daripada instruksi ya, lebih sopan. Lalu pujian dan kritik kepada bawahan diberikan secara seimbang ya. Jadi demokratis itu memang pada ujung-ujungnya pengambil keputusan adalah pemimpin. Tapi pemimpin dalam mengambil keputusan, dia menerima masukan-masukan dari bawahannya. Beda sama otokratis. Keputusan di tangan dia, tapi dia nggak mau mendengarkan pendapat orang lain, dia hanya memikirkan apa yang menurut dia baik. Nah, poin plus dari gaya demokrasi adalah pengambil keputusan yang kooperatif ya, melibatkan banyak orang. Pemimpin biasanya humble dan dapat bekerja sama dan mengutamakan mutu kerja ya. Jadi daripada hasil lebih mengutamakan tentang bagaimana proses dalam pembuatannya. Sehingga pimpinan demokratis lebih bisa menghargai usaha bawahannya. Karena dia yang lihat sendiri bagaimana bawahan dia menyiapkan hasil tersebut. Sehingga dia bisa lebih menghargai. Kalau otokratis dia nggak akan mau tahu gimana prosesnya. Pokoknya hasilnya harus sesuai dengan apa yang saya mau. Nah, lalu ada lagi kepemimpinan bebas kendali. Wah, ini bebas banget nih, ya. Kalau tadi demokratis bebas, menerima masukan dari bawahannya, tapi tetap ujung-ujungnya yang mengambil keputusan adalah pemimpinnya. Beda sama free reign leadership, ya. Adalah gaya kepemimpinan yang percaya pada supervisi minimal dan menyerahkan sebagian keputusan kepada bawahan. Jadi dia benar-benar mempercayakan banget sama bawahannya. Ciri-ciri yang pertama, menyerahkan sebagian besar keputusan kepada bawahan. Nah, bawahan bisa mengambil keputusan. Ya, ini adalah bebas kendali. Kedua, pengawasan kepada bawahan sangat minimal karena mereka sudah percaya. Lalu prakarsa selalu datang dari bawahan. Jadi bawahan yang selalu memberikan ide-ide yang baru kepada atasannya. Kepentingan pribadi lebih utama dari kepentingan kelompok. Ya, nah, ini kadang-kadang suka tidak betul sebenarnya ya. Kita tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi. Karena kita sedang bekerja, maka yang kita utamakan adalah kepentingan perusahaan. Lalu hampir tidak ada pengarahan dari atasan karena segitu bebasnya. Dan yang terakhir, pimpinan hanya berkomunikasi apabila diperlukan. Kalau nggak diperlukan, ya segitu-segitu aja. Nah, poin plusnya adalah memberikan kekuasaan penuh kepada bawahan. Ya, struktur organisasi bersifat longgar, ya gampang diatur-atur.
Lalu pemimpin bersifat pasif karena dia sudah percaya dengan bawahannya, jadi dia tidak perlu terlalu pusing, ya. Dia pokoknya pasif aja, duduk aja. Nah, jadi tadi ada 3 ya, ada otokratis, demokratis, sama free reign atau bebas kendali. Kalau yang otokratis, pemimpin yang mengambil keputusan, anggota harus menaatinya. Untuk anggota baru, tidak disiplin, prestasi menurun. Untuk memulai usaha baru, usaha dalam kondisi kritis, ya. Jadi maksudnya apa? Dalam kita membuat sebuah usaha, biasanya kita tidak akan bekerja sendiri. Kita akan melibatkan bawahan-bawahan kita, kita diskusi untuk saling mengambil pendapat dan lain-lain. Tapi apabila perusahaan kita sudah di titik di mana sangat urgent, kita butuh keputusan cepat, harus cepat, ya, maka owner tidak bisa meminta pendapat bawahannya karena butuh waktu. Nah, jadi owner dalam kondisi kritis harus otokratis. Dia harus mengambil keputusan dengan cepat. Kalau demokratis ya, pimpinan dan anggota sama-sama membuat pemecahan masalah. Anggota mengungkapkan gagasan, pimpinan yang mengerahkan. Sedangkan kalau bebas kendali atau free reign, anggota diberi kebebasan mengembangkan kreasinya. Untuk anggota berketerampilan tinggi, cerdas, dan memotivasi tinggi. Nah, biasanya kalau free reign ini sekarang sedang dianut oleh perusahaan-perusahaan startup, ya, perusahaan-perusahaan yang baru berdiri. Biasanya mereka untuk menarik karyawan yang bagus-bagus, mereka memberikan beberapa gimmick. Misalnya, kerja tidak perlu dari kantor, kerja bisa dari mana saja. Kalau kamu masuk kantor, ada banyak cemilan yang bebas kamu ambil, ya. Lalu pekerjaan kamu bukan berdasarkan absensi, ya. Absensi kamu nggak penting. Yang penting kamu bisa mengerjakan semua tugas dengan baik. Wah, kalau seperti itu anak-anak muda senang, ya. Bekerjanya bebas, nggak terikat dengan waktu, harus masuk fingerprint dan lain-lain, nggak harus seperti itu. Yang penting pekerjaan mereka bisa selesai. Nah, bagus gak? Ya bagus apabila memang karyawan kita bisa dipercaya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini kalau otoriter, ya kemarin saya bilang adalah sentralisasi, semuanya terpusat di pimpinannya. Pemimpinnya tinggal memberikan arahan ke semua karyawannya. Sedangkan kalau demokratis, nah garis tanda panahnya itu bolak-balik. Artinya dari bawahan bisa memberikan masukan ke atasan, atasan bisa memberikan kontrol ke bawahannya. Tapi tetap posisi atasan itu di tengah. Artinya setiap keputusan yang ngambil tetap atasan, tapi dia mempertimbangkan masukan-masukan dari semua anggotanya. Sedangkan kalau bebas kendali ini nggak jelas, ya. Ini merapor ke siapa, ini posisinya setara dengan siapa, ini tugasnya apa, itu rada membingungkan. Ya, jadi bebas kendali ini agak sulit untuk diatur ya sebenarnya. Lalu ada teori duo kontium, ya. Nah, jadi kita mau membahas tentang otoritas atau wewenang dengan partisipasi dari bawahan. Ya, apakah balance atau tidak? Ya, kalau kita lihat di sebelah kiri atas ya dari kotak itu, lihat kiri atas ada tulisan autokratik atau otoriter. Ya, otoriter kita lihat nih, bagian authority-nya itu banyak banget, tapi bagian participate-nya itu kecil banget segitiganya. Artinya dia lebih banyak otoritas daripada partisipasi dari bawahannya. Kalau demokratik itu tengah-tengah, dia balance ya antara authority sama participate dia balance. Sedangkan kalau free reign atau bebas kendali, authority-nya hampir tidak ada, yang ada hanya partisipasi dari anggotanya saja. Ya. Nah, hakikat menjadi seorang pemimpin, ya, tugas seorang pemimpin itu pertama adalah bekerja dengan orang lain, ya. Lalu mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan dan prioritas. Lalu berpikir analitis dan konseptual,
forcing mediator, politisi dan diplomat, serta membuat keputusan. Ya, pemimpin harus bisa bekerja dengan orang lain. Dia punya tim di bawahnya. Dia harus bisa bekerja dengan tim di bawahnya. Mempertanggungjawabkan, ya. Seorang pemimpin kemarin saya bilang ya, kalau ada sebuah kelompok, sebuah tim dan ada masalah, biasanya yang pasang badan itu adalah pemimpinnya. Dia akan pasang badan mempertanggungjawabkan kesalahan dari bawahannya. Itu seorang pemimpin. Ketiga, pencapaian tujuan dan prioritas. Pimpinan harus bisa mengarahkan timnya agar semua bekerja dengan solid agar tujuannya bisa tercapai. Lalu berpikir analitis dan konseptual. Seorang pemimpin itu tidak bisa berpikir secara subjektif. Dia harus berpikir dengan analitis. Semua keputusan berdasarkan data, bukan berdasarkan pengennya dia atau rasanya dia. Semua keputusan harus diambil berdasarkan data. Itulah data yang kita dapat, kita analisa datanya sehingga mendapatkan kesimpulan kita harus bagaimana. Itu analitis. Dan konseptual, semua keputusan harus hubungan dengan apa yang menjadi masalahnya. Jangan keluar dari konsepnya. Lalu forcing mediator ya. Jadi kalau misalnya ada problem atau masalah di antara bawahan atau pihak lain, maka si pemimpin ini harus bisa menengahi ya agar sama-sama saling mengalah dan sama-sama bisa bekerja dengan baik. Berikutnya adalah politisi dan diplomat. Nah, dia harus bisa memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik dengan sesama pemimpin atau pimpinan yang di atasnya lagi. Seorang pemimpin harus membedakan cara berkomunikasi antara dia dengan bawahannya dan dia dengan sesama pemimpin atau pimpinan lebih tinggi. Ada beberapa hal-hal yang memang harus diperhatikan. Nah, lalu membuat keputusan ya. Seorang pemimpin harus bisa membuat keputusan bukan dengan cepat tapi dengan ya. Kalau otokratis membuat keputusan dengan cepat. Tapi kalau pemimpin yang baik dia membutuhkan data-data, dia membutuhkan masukan-masukan dari bawahan baru nantinya dia akan membuat keputusan ya. Oke, sekarang sudah jam 3:35. Kita break dulu ya. Breaknya mungkin 15 menit. Nanti kita akan masuk lagi jam 3:50 ya. Oke, terima kasih.
Halo, balik lagi. Oke, ya. Jadi kita terakhir di tugas pemimpin. Nah, terus peran seorang pemimpin ya, itu ada peran hubungan antar perorangan, peran informal sebagai monitor, penyebar informasi juru bicara, peran pembuat keputusan. Ya, jadi peran seorang pemimpin sebagai hubungan antar perorangan ini maksudnya adalah bagaimana dia mengelola sekian banyak bawahan di bawahnya. Dia menjadi mediator apabila ada masalah antar tim, lalu apabila ada kesulitan di dalam tim, dia yang akan menjadi penengah. Dia akan menjaga hubungan setiap orang di bawah timnya, semua bisa memiliki hubungan yang baik. Lalu kalau peran informal ini adalah bagaimana seorang pemimpin itu menjadi observer atau dia yang akan mengawasi semua pekerjaan tim di bawahnya agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan goal yang sudah ditetapkan. Lalu kalau misalnya ada masalah atau apapun di dalam timnya, maka dia yang akan pasang badan untuk bertanggung jawab dan menjadi juru bicara bagi orang lain. Dan yang terakhir, seorang pemimpin itu menjadi seorang pengambil keputusan. Biarpun anak buahnya itu banyak yang kreatif, banyak yang memberikan ide-ide yang bagus, tapi tetap pada akhirnya keputusan di tangan seorang pemimpin. Kriteria seorang pemimpin itu harus memiliki pengaruh yang besar, ya. Harus seseorang yang memang dianggap teladan bagi bawahan-bawahannya. Seorang pemimpin yang tidak memiliki pengaruh itu biasanya akan sulit mendapatkan kepercayaan dari bawahannya. Lalu dia harus memiliki kekuasaan terhadap semuanya. Jadi apapun yang terjadi dalam timnya, semua adalah tanggung jawab dia, sehingga kekuasaan penuh ada di tangannya dia. Wewenang harus memiliki wewenang yang penuh, sehingga apapun yang disampaikan oleh bawahannya, selama itu tidak sesuai dengan harapannya, maka dia berwenang untuk mengatakan tidak dan semuanya harus mengikuti apa yang diarahkan, ya. Dan seorang pemimpin harus memiliki pengikut, ya. Kalau nggak ada pengikut, ya siapa yang mau dipimpin? Oke, pemimpin harapan adalah seseorang yang visioner. Dia itu dalam menyiapkan goal atau tujuan dalam timnya bukan hanya goal-goal jangka pendek, tapi goal jangka panjang. Dan dia menerapkan sistem sukses bersama. Kesuksesan sebuah tim bukanlah kesuksesan dia sendiri, tapi kesuksesan semua anggota tim. Dan seorang pemimpin itu yang diharapkan dia harus mau terus-menerus belajar dan diajar. Pemimpin bukan hanya seseorang yang hanya mau mengajar saja, namun pemimpin selama dia adalah seorang manusia, maka tentu dia pasti perlu belajar. Ya, orang sepintar apapun pasti tidak akan pernah berhenti belajar. Tapi seorang pemimpin yang mau belajar itu agak susah dicari karena harus pemimpin yang memang punya kerendahan hati untuk mau menerima masukan dari orang lain dan pemimpin yang mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Ada beberapa pemimpin yang merasa dirinya adalah orang yang paling hebat. Dia tidak mau ada satu orang pun yang bisa mengalahkan dia. Dia harus menjadi orang yang paling top. Nah, apabila ada bawahannya yang dilihat ternyata lebih pintar dari dia, dia akan berusaha bagaimana caranya agar bawahannya tersebut tidak kelihatan oleh orang lain. Karena dia mau dia yang dilihat paling hebat dan paling pintar. Tapi pemimpin yang baik itu justru dia memikirkan yang namanya regenerasi. Dia sadar bahwa dia tidak akan selamanya menjadi pemimpin. Karena itu dia akan menyiapkan orang-orang di bawah dia untuk bisa menjadi seorang pemimpin kelak.
dia siapkan perilakunya, sifatnya, kepribadiannya, mentalnya, sehingga suatu saat dia akan digantikan oleh bawahannya sendiri. Nah, pemimpin yang legowo justru dia akan merasa bangga apabila bawahannya mampu lebih hebat dari dia. Berbeda dengan pemimpin yang sombong gitu ya. Dia merasa dia yang paling pintar dan tidak ada satu orang pun yang boleh lebih pintar dari dia. Nah, ini bedanya seorang bos dan seorang pemimpin. Seorang bos hanya bisa memerintah, mendelegasikan ya, dan dia biasanya tidak pernah melihat kapasitas anak buahnya. Pokoknya apa yang dia mau harus dijalankan. Sedangkan seorang pemimpin, dia bisa mencontohkan, ikut serta bersama bawahannya dalam menjalankan tugasnya. Sehingga satu, bebannya lebih ringan, dan yang kedua, bawahannya bisa melihat seberapa hebatnya si pemimpin tersebut. Jadi ini perbedaan bos dan pemimpin. Ya. Nah, kalau bos itu, a boss is an individual who is in charge of the employee or an organization. Seseorang yang memang menjadi seorang yang bertanggung jawab atas bawahan dan organisasi. But leader is an individual who possesses the ability to influence and inspire others towards the accomplishment of goals. Ya, jadi leader itu seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain, mampu mempengaruhi kondisi sekitar, dan dia mampu menjadi inspirasi bagi orang lain, sehingga mereka bersama-sama mencapai sebuah tujuan. Ya, kalau bos dia merasa dirinya pokoknya yang paling bertanggung jawab, dirinya yang paling pintar. Semua keberhasilan bawahannya itu keberhasilan dia. Tapi kalau ada kegagalan di bawahannya, dia akan menyalahkan bawahannya. Ya, nah jadi comparisonnya ya, kalau bos itu drives employees, kalau leaders coaches employees. Jadi kalau bos dia itu pokoknya mengerahkan pegawainya untuk bekerja, sedangkan leader memimpin bawahannya dan melatihnya agar sama-sama bisa. Bos depends on authority, dia merasa diri dia yang paling berautority, yang paling berkuasa gitu ya. Sedangkan leader itu dia depends on goodwill. Dia berdasarkan dari hubungan baik dan kemauan yang baik dengan bawahannya. Bos menciptakan ketakutan. Dia memang sengaja menciptakan ketakutan agar bawahannya bekerja dengan baik. Sedangkan leader menciptakan enthusiasm. Dia menciptakan antusias bawahannya agar bersemangat buat bekerja. Bos selalu berkata, saya. Pokoknya saya paling hebat, saya paling kuat. Tapi kalau leader selalu berkata kita, ayo kita bisa, kita kuat. Kita kalau sama-sama kita pasti bisa. Nah, itu bedanya bos dan leader. Boss places blame for the breakdowns, sedangkan leaders fixes the breakdowns. Jadi, bos kalau ada masalah di anggotanya, dia hanya bisa menyalahkan. Tapi sedangkan kalau leader, kalau nemu masalah, dia akan berusaha dengan timnya, yuk sama-sama kita cari solusi. Ya, boss knows how it is done. Ya, leader show how it is done. Bos itu terkesan dia tahu cara menyelesaikannya dan dia memerintah bawahannya untuk mengikuti caranya dia. Sedangkan leader, dia juga tahu bagaimana solusinya, tapi dia tidak hanya memerintah, dia menyontohkan, dia mengkasih lihat, dia memberi lihat kepada bawahannya, begini loh caranya, sehingga bawahannya semakin mengerti. Ya, boss uses people, leader develops people. Bos selalu memberdayakan bawahannya, sedangkan leader itu berusaha bagaimana mengembangkan bawahannya. Boss take credit, leader gives credit. Kalau tim berhasil mencapai sebuah pencapaian, bos akan bilang semua itu kerja keras dia sendiri sebagai seorang bos. Sehingga pujian datang ke dia. Sedangkan leader, kalau timnya itu berhasil, leader akan bilang, ini bukan kerja saya sendiri,
tapi ini adalah kerja keras dari tim saya. Sehingga pujiannya bisa merata ke timnya. Bos memberikan perintah, kalau leader menanyakan, kira-kira kamu bisa nggak melakukan ini? Kalau nggak bisa, kenapa? Yuk sama-sama belajar biar bisa. Yuk saya contohin biar bisa. Gitu. Kalau bos berkata, go, ayo jalankan, kamu harus mengerjakan, ayo kamu kerjakan. Sedangkan leader bilang, let's go, ayo sama-sama kita kerjakan. Nah itu ya perbedaan antara bos dan leader. Nah, wewenang atau kekuasaan wewenang digunakan untuk mengarahkan dan menerangkan peranan seseorang. Ya, jadi wewenang itu ya kita tahu lah ya wewenang gitu ya. Jadi memiliki kekuasaan untuk mengatur orang atau mengatur hal-hal gitu ya. Jenis wewenang adalah wewenang struktural, ya. Wewenang ini terjadi karena memang ada di struktur organisasi. Yang namanya supervisor pasti lebih atas daripada staff, sehingga supervisor secara struktur memiliki wewenang-wewenang yang tidak dimiliki oleh staffnya. Begitu juga manajer terhadap supervisor, direktur terhadap manajer. Lalu ada juga wewenang karismatik, ya. Seseorang memang mendapatkan kewenangan karena memang sikapnya dia, perilaku dia positif, pengetahuan dia sangat luas, kemampuan dia luar biasa, pengalamannya begitu banyak. Itu yang menyebabkan orang menjadi segan sama dia dan orang menjadi hormat sama dia. Otomatis secara tidak sadar dia memiliki wewenang karena memang sisi positif dia sendiri. Lalu ada wewenang moral, ya. Wewenang moral ini terjadi karena kita memiliki integritas, bermoral baik, berada di tengah-tengah anggota, terutama saat ada masalah. Jadi kita secara kepribadian, kita ini menunjukkan bahwa kita orang yang baik, kita mau bekerja sama. Itu yang membuat orang menjadi kagum terhadap kita. Bukan karena kita pinter, bukan karena kita hebat, tapi karena personality kita yang selalu ada di tengah-tengah orang-orang dan kita memiliki moral yang baik, ya. Wewenang reputasi. Nah, hal ini terjadi kalau kita pernah melakukan sesuatu atau mencapai sebuah prestasi yang luar biasa sehingga orang-orang akan selalu mengenang kita. Contoh misalnya pebulu tangkis Susi Susanti gitu ya. Walaupun sekarang Susi Susanti itu tidak berlomba lagi, dia sudah gantung raket, tapi karena dulu Susi Susanti itu pernah mendapatkan piala yang begitu banyak, mengharumkan nama Indonesia, makanya sampai sekarang orang itu, terutama pebulu tangkis itu pasti segan dengan Susi Susanti, memiliki rasa hormat terhadap Susi Susanti, walaupun dia dapat pialanya dulu bukan sekarang, ya. Lalu wewenang jasmaniah karena memang penampilan seseorang yang terlihat bagus, terlihat tegap, terlihat benar-benar ini penampilan seorang pemimpin banget, sehingga secara tidak sadar orang-orang menjadi kagum terhadap dia. Semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seseorang, maka akan semakin baik. Jadi, wewenang yang tadi sudah kita bahas, itu bisa aja seseorang memiliki beberapa wewenang. Misalnya, uh, secara reputasi dia pernah mendapatkan piala beberapa banyak. Tapi secara moral dia juga kepribadiannya baik. Lalu secara karismatik dia memang memiliki kemampuan-kemampuan yang luar biasa. Nah, semakin banyak jenis wewenang yang dimiliki seseorang, seseorang ini akan memiliki daya pancar yang luar biasa. Dia akan benar-benar dinilai kagum oleh orang lain, ya. Pemimpin yang baik menggunakan kewenangan secara cerdas dan peka, sehingga menjadi sangat berwenang tanpa sewenang-wenang. Nah, berwenang, memiliki wewenang, tapi jangan sewenang-wenang gitu ya. Jadi, bagaimana caranya dia memanfaatkan wewenang tersebut dengan baik, dengan bijak, dengan cerdas, dengan peka, agar tidak menjadi sewenang-wenang. Menjadi pemimpin bukan berarti mendapatkan hak untuk memerintah. Nah, ya, pemimpin berarti bukan pemimpin bukan berarti dia memiliki hak untuk memerintah.
tapi justru memiliki kewajiban memberikan teladan. Dia dijadikan pemimpin karena memang dia dilihat memiliki sesuatu yang lebih. Nah, dia harus bisa mencontohkan sesuatu yang lebih tersebut kepada bawahannya, ya. Kepemimpinan adalah sebuah tindakan, bukan kedudukan. Jadi bukan karena seseorang secara kedudukan menjadi pemimpin, bukan berarti dia hebat dalam memimpin, ya. Nah, cara memotivasi bawahan. Pertama, tegurlah tapi jangan kasar, ya. Bawahan yang salah memang harus ditegur, tapi ada cara menegur yang baik. Jangan menegur di depan orang banyak dan jangan menegur menggunakan tindakan atau kata-kata yang kasar. Pekalah sebagai manusia, ya, pekalah terhadap manusia. Bawahan kita ini semuanya manusia. Jadi bagaimana caranya kita bisa memotivasi bawahan kita karena mereka pun adalah manusia. Bijaksanalah terhadap hal-hal sensitif di bawah ini. Jangan meremehkan bawahan, jangan mengkritik bawahan depan orang lain, jangan sekali-sekali memberi perhatian penuh kepada bawahan, jangan mementingkan diri sendiri dan bawahan berpikir demikian. Jangan memunculkan anak emas, selalu berusahalah mengembangkan bawahan, mengertilah hal-hal kecil namun sangat menyentuh bawahan, jangan membanggakan diri di hadapan bawahan, jangan meracuni iklim kerja yang sudah baik karena adanya seorang karyawan yang kurang berprestasi, jangan terombang-ambing dalam mengambil keputusan. Nah, kemampuan seorang pemimpin itu ada tiga. Yang pertama harus mampu menganalisa masalah dan menarik kesimpulan, mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang yang tepat, mampu mengorganisasikan pekerjaan. Jadi kemampuan kita lihat dari sisi pengambilan keputusan, maka pemimpin itu harus mampu menganalisa masalah dengan betul, ya, mencari data yang betul, yang valid, jangan menganalisa hanya karena kata orang, harus berdasarkan data dan bukti. Nah, dari situ dia harus mampu mengambil kesimpulan dan keputusan yang tepat. Kalau secara mengelola manusia, dia harus mampu menyusun, menyeleksi, dan menempatkan orang-orang bawahannya dengan tepat. Place the right man in the right place, gitu ya. Lalu secara dia menjadi seorang pemimpin, dia harus mampu mengorganisasikan pekerjaan dia dan bawahannya agar semua mencapai tujuan yang telah disepakati. Karakteristik seorang pemimpin itu harus memiliki kecerdasan yang cukup tinggi, memiliki kecakapan dalam berkomunikasi, memiliki kecakapan dalam mendidik, emosinya terkendali, memiliki motivasi untuk berprestasi, memiliki kepercayaan diri, dan memiliki ambisi. Ya, ini adalah karakteristik untuk menjadi seorang pemimpin. Nah, hindari pemimpin yang AIDS. Wah, apa itu AIDS? Aku, semua aku. Pokoknya semua tentang aku yang paling hebat dan aku yang paling kuat. Iri, ya. Dia iri dengan bawahannya yang lebih bagus. Dia iri dengan orang lain yang memiliki kelebihan daripada dia. Dengki, kalau sudah iri jadinya dengki, ya. Kalau orang iri tapi dia akan memperbaiki dirinya lebih baik lagi, itu nggak apa-apa. Jangan sampai orang udah iri terus dengki, ujung-ujungnya sirik, ya, itu AIDS, ya. Jadi hindari AIDS ini, ya. Pemimpin yang efektif itu pembuat keputusan, pengarah, motivator, dan inspirator, ya. Sifat utama seorang pemimpin itu harus berani mengambil keputusan, ya. Kalau dia sudah mengambil keputusan, dia harus berani menerima resiko. Kalau memang ternyata keputusan dia salah, dia harus mampu bertanggung jawab, bukan melempar kesalahan kepada timnya. Dan harus berani menerima tanggung jawab sendiri. Ingat, tanggung jawab sama sekali tidak boleh didelegasikan ke bawah. Jadi apapun yang terjadi, apapun konsekuensinya, biarpun salahnya bawahan, tapi semua tanggung jawab harus dibeban sendiri. Karena dia yang pasang badan untuk
timnya. Seperti itu. Kita sering keliru memahami kepemimpinan dengan kedudukan. Ya, kadang-kadang orang merasa seseorang yang memang duduk di posisi tertentu, maka dia sudah layak dianggap pemimpin. Padahal itu adalah salah. Menjadi pemimpin itu tentang diri kita sendiri. Walaupun kita posisi di pekerjaan sebagai seorang staf biasa, tapi kalau kita menunjukkan sifat seorang kepemimpinan, justru itu yang akan membuat kita semakin cepat untuk menaik karirnya. Ya, setiap dari kita sesungguhnya adalah seorang pemimpin. Ya, esensi tertinggi dari kepemimpinan adalah mencapai hidup yang damai dan bahagia. Kepemimpinan adalah seni menikmati hidup. Jadi hal yang pertama yang harus kita ingat adalah jadilah pemimpin untuk diri kita sendiri. Ya, jadi bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri, bagaimana kita memotivasi diri kita sendiri. Setelah kita mampu menjadi pemimpin untuk diri kita sendiri, barulah kita menjadi pemimpin untuk orang lain. Seperti itu. Ya, a leader is one who knows the way. Tahu apa yang harus diambil keputusannya, tahu harus bagaimana dia mengambil kesimpulan. Setelah dia tahu, dia akan menunjukkan caranya kepada bawahannya. Setelah dia menunjukkan, dia akan ikut serta dalam melakukan pekerjaannya. Itu adalah seorang leader. Oke, materi selesai sampai di sini tentang kepemimpinan. Nah, oke, sekarang saya buka sesi tanya jawab. Bagi yang mau bertanya silakan. Ya, Pak Khairul Amri, silakan Pak. Selamat sore Pak. Saya mau bertanya Pak, tadi Bapak bilang jangan memunculkan anak emas. Itu maksudnya apa ya Pak? Dan yang kedua, apakah seorang pemimpin itu boleh berpikir secara krusial atau kritis dan rasional Pak? Dan yang ketiga, misalnya Amri pengen jadi seorang pemimpin, apa yang Amri lakukan agar bisa menjadi seorang pemimpin? Misalnya ini kan lagi program Dream Leap, bagaimana caranya supaya menjadi seorang pemimpin Pak dari program ini, gitu maksudnya Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik. Yang pertama, jangan memunculkan anak emas. Ya, seorang pemimpin harus menjadi pemimpin yang objektif, bukan subjektif. Kalau memang ada bawahan kita yang berprestasi, maka wajarlah kalau dia diberikan pujian atau bonus, ya. Tapi kalau memang ada anak buah yang memang melakukan kesalahan, maka perlu diberikan hukuman atau konsekuensi. Jadi, seorang pemimpin melakukan sesuatu hal kepada bawahannya berdasarkan objektivitas dan data. Ya. Nah, kalau anak emas itu sifatnya adalah subjektif. Kita mungkin misalnya gini ya, karena kita suka sama anak buah kita. Ya, kita suka dengan dia, maka apapun yang dia perbuat, saya akan selalu memuji dia. Dia berbuat kesalahan, oh nggak apa-apa, namanya juga kamu belajar, kamu harus gini ya. Tapi sedangkan ada tim kita yang lain berbuat kesalahan, malah kita marahi dan berikan hukuman. Jadi tidak adil. Jadi kita sebagai seorang pemimpin itu harus bisa objektif dan adil terhadap seluruh anggota tim kita. Jangan ada anak emas karena kita suka dengan dia atau mungkin ada hal lain yang membuat kita menjadi mengistimewakan anak tersebut. Yang pertama. Kedua, apakah seorang pemimpin boleh berpikir secara rasional dan kritis? Harus, ya. Seorang pemimpin itu harus rasional dalam mengambil keputusan. Dia bisa mengambil keputusan berdasarkan logika yang tepat, berdasarkan pengalaman dia, dan berdasarkan kondisi yang ada sekarang. Ya, jadi dengan kondisi yang muncul sekarang, masalahnya seperti apa, hal-halnya seperti apa, dia akan berpikir secara rasional
untuk bisa mengambil keputusan berdasarkan dari pengalaman dia. Jadi jawabannya, seorang pemimpin harus berpikir secara rasional dan kritis terhadap keadaan. Ya, jadi apabila ada situasi, entah situasi politik, situasi apapun, dia harus kritis. Karena siapa tahu suatu saat kondisi tersebut akan mempengaruhi perusahaan dia. Ketiga, kalian sedang dalam program Dream Lead. Apa yang harus kalian lakukan apabila ingin menjadi seorang pemimpin? Yang pertama tadi saya bilang adalah jadilah pemimpin untuk diri kalian sendiri dulu. Ya, pastikan kalian harus memiliki sifat seorang profesional dalam bekerja. Terutama bagi teman-teman yang mungkin belum bekerja atau teman-teman yang baru bekerja atau bahkan teman-teman yang sedang bekerja. Ya, jadilah diri kalian seorang profesional. Profesional dan karyawan itu berbeda. Ya, seorang karyawan bisa saja bekerja karena ya yang penting saya terima gaji, saya jalanin aja, pokoknya semua baik-baik saja. Seorang profesional adalah bagaimana dia menunjukkan dirinya bisa tampil beda dari staf lainnya dan bisa menunjukkan kualitas dia. Menjadi seorang profesional dimulai dari bagaimana kita memimpin diri kita sendiri. Satu, disiplin, ya, bagaimana kita menerapkan disiplin ke diri kita. Yang kedua, memotivasi diri kita. Ayo, kita punya goal 5 tahun lagi saya harus menjadi seorang misalnya asisten manajer misalnya. Nah, motivasi diri kita. Setiap hal yang kita jalani, kita menemukan kondisi yang buruk, kondisi yang bagus, kita bisa menghadapi itu karena kita punya motivasi. Saya harus bisa melewati ini, ya, agar saya bisa menjadi seorang pemimpin kelak. Ya, jadi walaupun sekarang teman-teman belum menjadi seorang pemimpin, tapi bentuklah diri kalian menjadi seorang profesional dan kalian mampu memimpin diri kalian sendiri. Terutama memimpin diri kalian dari kemalasan, ya. Kadang-kadang yang paling um, yang paling menjadi masalah utama seorang karyawan itu adalah rasa malas. Bagaimana kalian bisa memimpin diri kalian untuk bisa lewat dari rasa malas tersebut. Percayalah, saat kalian sudah menunjukkan sifat seorang profesional, tidak akan butuh waktu lama, kalian pasti bisa akan dengan cepat. Ya, tadi itu yang saya bilang adalah kepemimpinan karismatik, ya, karena kalian memang memiliki sesuatu yang lebih. Gitu Pak Amril. Nah, Oke Pak, terima kasih Pak. berikutnya Pak Dery, silakan Pak Dery. Sore Pak, Sore. ini Pak pertanyaan gini Pak, waktu saya bekerja kemarin itu saya punya FOM ini Pak. Ya. Nah, tapi dia itu apa ya, kepemimpinannya itu nggak begitu kelihatan gitu Pak. Malah saya punya DM yang lebih kelihatan menonjol gitu Pak. Jadi kalau ketika ada case lagi high occupancy, ada gesekan dengan housekeeping atau F&B malah kita sering kalah. Jadi kita sering ngadunya ke DM kita gitu Pak. Nah, kita tuh sebaiknya kalau seperti ini tuh sebaiknya umumnya harus bagaimana, Pak? Lalu yang kedua, Pak, pertanyaannya untuk di era modern sekarang ini gaya kepemimpinan seperti apa, Pak, yang cocok, yang ideal gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Lucu ya kalau formnya justru tidak menunjukkan sifat seorang pemimpin ya, karena kan dia membawahi banyak departemen di bawah front office gitu ya, harusnya dia menjadi seorang pemimpin gitu. Mungkin ada beberapa orang yang memang menjadi seorang pemimpin itu dengan jalur cepat gitu ya. Contoh misalnya sekarang lagi marak perusahaan-perusahaan membuat sebuah program yang namanya MT atau Management Training ya. Management Training itu jadi misalnya kita fresh graduate nih, kita baru lulus. Kita mengambil program MT di sebuah perusahaan. Jadi selama program MT atau biasanya 6 bulan gitu ya. Selama 6 bulan kita akan di rolling ke semua departemen di tempat tersebut ya. Contoh misalnya ada salah satu perusahaan kuliner di Indonesia namanya Boga Group. Nah, Boga Group itu dia punya program MT.
Jadi selama 6 bulan kalian akan di rolling di semua brand-brandnya Boga Group. Nah, di setiap brand kalian akan merasakan jadi kasir, merasakan di kitchen, merasakan jadi dishwasher, merasakan jadi server, jadi host gitu ya. Semua kalian merasakan. Jadi intinya selama 6 bulan kalian harus merasakan bekerja di semua area sehingga kalian tahu secara keseluruhan bagaimana operasional di restoran tersebut. Nah, setelah 6 bulan menjadi MT, ada ujiannya. Kalau ujiannya lulus, kalian akan langsung menjadi supervisor. Ya, bayangkan anak baru lulus ya, kerja 6 bulan sudah jadi supervisor karena adanya program fast track tersebut. Jadi program fast track mungkin memang dia akan memberikan pengetahuan yang cukup kepada seseorang tentang bagaimana operasional restorannya. Tapi selama fast track, dia tidak belajar bagaimana menghandle orang, bagaimana menghandle komplain, bagaimana menghandle hal-hal yang memang tugasnya seorang supervisor. Akhirnya memang secara kemampuan dia bisa, tapi secara mental dia tidak bisa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di formnya Pak Dery, tapi apakah mungkin dia memang sorry, dia memang belum memiliki kemampuan sebagai seorang atasan, belum memiliki kemampuan sebagai seorang manajer. Memang kalau secara skill, pengetahuan tentang front office mungkin dia bagus ya, tapi mentalnya itu yang tidak ada. Nah, jadi memang kalau hal seperti itu suka terjadi, malah orang lain yang posisinya di bawahnya yang malah lebih kelihatan seorang pemimpin gitu ya. Nah, tergantung apakah formnya Pak Dery orang yang mau menerima masukan. Kalau dia mau menerima masukan, tidak ada salahnya setiap kali internal meeting, daily meeting, atau mungkin weekly meeting, bisa disampaikan kepada formnya gitu. Pak, masalah yang kayak gini, kenapa Pak gini gini gini, bukan harusnya gini ya Pak gitu. Kalau dia orang yang memang mau menerima kritikan, artinya kita bisa menyampaikan apa masukan kita dan dia bisa semakin berkembang. Tapi kalau dia tipe yang tidak mau menerima kritikan, artinya dia bukan pemimpin. Dia hanyalah seorang bos yang kebetulan menduduki posisi manajer, tapi dia bukan pemimpin. Tadi yang saya sampaikan, pemimpin itu adalah orang yang mau terbuka, menerima masukan, sama-sama dengan timnya mau berkembang gitu. Jadi menurut saya timnya Pak Dery ini sebenarnya harusnya kesian sih sama formnya. Dan Pak Dery dan tim itu harus memberi dia masukan-masukan agar dia bisa menjadi manajer yang sesungguhnya gitu loh. Tapi kalau dia ternyata memang tipe yang tidak bisa dikasih masukan, ya sudah. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sebagai bawahan hanya bisa memberi masukan. Kalau atasan tidak mau mendengarkan masukan, ya sudah, urusan dia. Ya, berarti dia memang tidak layak menjadi seorang pemimpin, leader gitu ya. Terus kalau untuk masa sekarang, tipe pemimpin apa sih yang paling cocok ya? Kalau kita lihat deh ya tentang 3 capres kita yang sekarang. Ya, saya tidak mendukung siapapun, saya tidak mempromosikan siapapun ya. Kita bisa menilai sendirilah. Bagi teman-teman yang sudah mengikuti debat-debat, bisa menilai sendiri seperti apa yang nomor 1, nomor 2 kayak apa, ketiga nomor apa. Nah, masyarakat Indonesia ini terlalu banyak ya. Masyarakat Indonesia ini ratusan juta orang ya. Bandingkan dengan negara Singapura, negara yang begitu kecil, orang-orangnya tidak banyak, tapi perekonomian mereka luar biasa bagus. Sehingga dia ini akan dengan mudah mengatur orang-orangnya. Sedangkan Indonesia, masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu luar biasa banyak. Dan Indonesia ini kekurangannya adalah setiap pulau terpecah-pecah, ya, sehingga kurangnya koordinasi dan kepemimpinan antar pulau. Ya, yang tadinya ini Java sentris, artinya
pusat kepemimpinan terpusat di Jakarta, pusat ekonomi terpusat di Jakarta, pusat ini ada di Jawa. Makanya sekarang pemerintah sedang mulai Indonesia sentris, jadi mulai disebar. Oke, pusat ekonomi mungkin masih di Jakarta, tapi pusat pemerintahan nanti akan dipindah ke Kalimantan. Ya, dan lucunya ada loh, masih banyak orang-orang di daerah Papua, Maluku, daerah pedalaman-pedalaman yang bahkan belum bisa bahasa Indonesia, bahkan tahu presidennya siapa aja tidak tahu gitu. Jadi memang Indonesia ini terlalu luas dan terlalu sulit untuk dipimpin gitu ya. Tapi yang namanya negara ini negara demokrasi, artinya kita perlu pemimpin, satu dia harus mau menerima masukan dari masyarakatnya. Tapi selain dia mau menerima masukan, dia juga harus seorang yang tegas. Jadi kalau menurut saya sangat cocok tipe pemimpin yang demokratis, bukan otoriter. Ya, kalau otoriter tidak cocok dengan negara kita. Dulu sudah pernah terjadi pada saat zaman kepemimpinan Pak Soeharto. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Demo besar-besaran, ya, kejadian krisis tahun 98. Siapa yang menderita? Bukan hanya presidennya. Pelaku-pelaku usaha di saat itu semua dijarah, ya. Lalu mohon maaf kaum-kaum yang mungkin bukan pribumi pada saat itu benar-benar dilecehkan dan luar biasa, yang rugi masyarakat. Ya, jadi memang negara ini cocoknya dipimpin oleh negara yang demokratis. Begitu juga saat kita bekerja di perusahaan, kita harus demokratis, mau menerima masukan dari bawahan, mau menerima masukan dari orang lain, dengan tujuan kita bisa semakin berkembang dan semakin improve diri kita. Gitu Pak Dery. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama. Terakhir Bu Lamia, silakan Bu. Ya, sore Pak. Ya, sore. Ya, tadi kan banyak ya Pak, bermacam-macam pemimpin. Tadi juga disinggung sosok pemimpin yang semua di dunia udah tahu lah, yang diktator seperti tadi Adolf Hitler atau juga Mussolini, Stalin dan lain-lain yang kejam gitu ya. Saya pernah baca beberapa tokoh-tokoh tersebut ya, dan 98% hampir semua mereka sebelum menjadi pemimpin itu mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan atau ada trauma tersendiri, dan mereka mengidap PTSD. Tentunya ada hal yang men-trigger mereka menjadi sosok pemimpin seperti itu. Dan pertanyaan saya, kalau ditarik ke zaman sekarang gitu, kan kalau kita mau melamar pekerjaan tentunya ada psikotes gitu ya Pak. Oke, ada psikotes, cuman ya seperti itulah seadanya atau mungkin formalitas. Tapi kan kalau untuk menduduki posisi seorang pemimpin kan ada syarat-syarat tertentu di job spec atau job desk-nya itu. Nah, misalkan calon pemimpin ini sudah memumpuni dan qualified gitu menjadi seorang pemimpin. Tetapi kan kita juga harus tahu gitu psikisnya gimana, atau secara psikologinya secara mendalam itu kan nggak bisa dilihat dari job desk sama job spec-nya. Dan di dalam ilmu psikologi gitu ya Pak, misalkan kan kalau yang lebih mendalam lagi kayak ada psychological assessment, terus juga psychometric gitu. Apakah perusahaan atau instansi tertentu di Indonesia ya sudah melakukan atau menerapkan hal tersebut, atau ada tes psikologinya secara dalam, karena kan dikhawatirkan nanti leadernya menjadi leader yang ya tidak diinginkan, bukan menginfluence anggotanya menjadi lebih baik, tetapi bahayanya bisa ya brainwashing gitu Pak.
apakah sudah diterapkan gitu secara detailnya banget sampai ke mungkin dilihat ke usia belianya kan, karena itu sangat berpengaruh nanti untuk depannya. Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih buat pertanyaannya. Wah, ini agak berat juga nih saya jawabnya nih, ya. Jadi memang betul sih kalau tadi Ibu cerita tentang Adolf Hitler, kenapa dia bisa menjadi seorang yang kejam begitu ya, karena memang dia memiliki pengalaman masa lalu yang memang dari kecil dia menjalani hidup yang tidak menyenangkan lah seperti itu. Sama juga halnya kayak kita nonton film Joker gitu ya. Joker dari orang yang sangat baik, polos gitu ya, tapi karena memang mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, itu bisa mengubah karakter seseorang gitu ya. Nah, kalau kita bicara psikotes Bu ya, dalam perusahaan gitu ya. Psikotes itu kan hanya sekedar untuk mengetes kemampuan logika kita. Logika kita dalam berpikir, logika kita dalam menganalisa sebuah hal gitu. Jadi memang sejauh ini belum ada tes yang memang untuk mengecek psikologis atau psikis dari seseorang gitu ya. Saya total bekerja itu sudah ada di hampir lebih dari 10 tempat. Artinya saya sudah menjalani interview lebih dari 10-an kali, bisa 20-an kali, 30-an kali, tapi memang saya belum menemukan ada perusahaan yang menerapkan tes untuk psikologi. Ya, kalau psikotes itu mungkin 2 dari 3 perusahaan yang saya interview pasti ada psikotes, tapi memang itu fungsinya hanya untuk melihat logika saya dalam berpikir gitu ya. Nah, biasanya hal itu atau psikologi itu akan terlihat pada saat interview. Interview itu saat interview dengan HRD, saat interview dengan user, saat interview dengan top management. Nah, interview-interview itulah yang mereka akan menggali kita dari cara kita berbicara, cara kita merespon kata-kata mereka, cara kita problem solving, bagaimana kita melihat sebuah masalah, mereka memberikan study case, lalu bagaimana kita melihat kasus tersebut dan bagaimana kesimpulan dan rekomendasi actionnya gitu ya. Dari situ secara tidak langsung mereka bisa melihat bagaimana kondisi kejiwaan orang ini ya. Memang tidak bisa 100% akurat gitu ya. Memang perlu ada tes khusus untuk psikis gitu. Cuman sejauh ini kalau kita lihat di dunia pekerjaan sih sepertinya belum banyak kasus-kasus di mana yang karena kondisi psikis seseorang lalu waktu dia bekerja menjadi aneh-aneh. Ada, tapi tidak banyak ya. Kita pernah lihat ada berita di mana seorang karyawan di negara Amerika yang tiba-tiba dia datang membawa pistol dan menembaki orang-orang di situ. Itu kondisi psikis betul ya. Tapi saya rasa selama persentase kejadian tersebut masih sangat kecil dan belum signifikan, saya rasa perusahaan-perusahaan zaman sekarang belum perlu sampai ke tes psikologi dan lain-lainnya gitu. Itu semua akan terlihat pada saat mereka sedang interview kita. Orang yang memang mengalami gangguan kejiwaan itu pasti kelihatan dari gerak-geriknya, cara dia duduk, cara dia diam, cara dia menggerakkan jari-jarinya, cara dia menjawab pertanyaan, cara dia fokus atau tidak, itu semua bisa terlihat. Makanya kenapa HRD itu, terutama HRD yang menginterview orang, itu mostly dari jurusan psikologi. Ya, memang ada HRD kayak misalnya bagian training gitu ya. Training mungkin bukan orang HRD.
lalu ada HRD bagian apa. Tapi biasanya HRD yang berhubungan dengan rekrutmen itu biasanya orang psikologi. Kenapa? Itulah dia yang bisa membaca gerak-gerik calon karyawan ini pada saat interview. Makanya sekarang biarpun sudah ada online, Zoom, Google Meet, saat kita interview kita masih sering dipanggil ke kantornya. Karena di ketemu langsung itulah HRD bisa melihat gerak-gerik kita. Yang orang sebut namanya minor reaction, ya. Minor reaction itu misalnya contoh gini. Pada saat kita menyampaikan sebuah kalimat, ya, lalu orang itu merespon kalimat kita, ya. Kalau dia memang sangat tidak suka dengan kalimat kita, walaupun dia berpura-pura biasa aja, tapi ada yang namanya minor reaction. Misalnya pupil mata yang secara tidak sengaja membesar, lalu jari yang tiba-tiba menjadi gerak-gerak, atau kaki yang waktu duduk itu goyang-goyang kakinya, itu semua bisa dibaca oleh orang psikologi. Gitu. Jadi memang jawabannya adalah sampai sekarang belum ada bulamia untuk tes yang memang tes secara kejiwaan dan lain-lain, tapi masih bisa di-cover dengan proses interview dengan HRD yang memang dia adalah orang psikologi, seperti itu. Tapi mungkin suatu saat ke depan kalau ternyata mental health issue ini semakin serius, ya mungkin tidak menutup kemungkinan suatu saat pasti proses rekrutmen akan berubah. Mungkin Bapak Ibu di sini yang sudah sering melamar kerja, sudah bekerja, pasti pernah deh waktu psikotes, ya, disuruh gambar pohon gitu. Disuruh gambar manusia secara utuh. Lalu disuruh gambar rumah, ya. Pasti kalau yang sudah sering interview pasti sudah sering mengalami. Apakah 20 tahun yang lalu waktu proses interview kerja seperti itu? Tidak, ya. Tapi sekarang makin berkembang zaman, proses interview semakin complicated dan semakin unik. Jadi tidak menutup kemungkinan mungkin 10-20 tahun ke depan itu akan menjadi salah satu agenda interview. Itu bulannya. Oh gitu ya Pak. Saya pikir kalau untuk di posisi leader yang top of the top gitu, yang secara global atau internasional itu udah ada. Saya pikir sih Oke. ada. Oke, sekarang gini Bu, tidak ada tes yang bisa mengetahui kemampuan kepemimpinan seseorang. Contoh misalnya gini, saat interview ada pertanyaan di mana kita memberikan studi kasus. Kalau Bapak menghadapi hal-hal seperti ini, apa yang akan Bapak lakukan? Itu sebenarnya salah satu proses tes untuk mengetahui kemampuan kita dalam mengambil keputusan, menganalisa masalah, dan lain-lainnya. Tapi percayalah Bu, saat interview, kata-kata itu bisa begitu manis keluar dari calon karyawan. Kita baru bisa mengetahui dan melihat realnya seseorang menjadi pemimpin pada saat dia sudah bekerja. Makanya ada yang namanya probation. Ya, probation itu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Lalu makanya kita kalau bekerja di sebuah perusahaan, kita tidak langsung menjadi karyawan tetap. Ya, jarang banget kita bekerja di sebuah perusahaan langsung jadi karyawan tetap. Pasti dimulai dari kontrak 1 tahun dulu. Pasti dimulai dari itu. Kenapa sih nggak langsung permanen aja? Nah itu, karena interviewer, HRD, user, top management, mereka tidak percaya dengan kata-kata kalian saat interview. Semua itu bisa dimanis-manisin. Tapi baru akan kelihatan saat kalian memang sudah real bekerja. Sebenarnya kontrak 1 tahun itu adalah istilah halus dari probation. Kita mau mengawasi kamu dulu nih. Bener gak kamu benar-benar seorang pemimpin? Nah, kalau misalnya secara setahun berjalan dan ternyata kelihatan dia belum layak nih seorang pemimpin, kontraknya diselesaikan. Tapi kalau memang benar-benar kelihatan orang ini pemimpin sejati, baru diteruskan menjadi karyawan tetap. Gitu Bu Lamia.
Oke Pak, terima kasih banyak penjelasannya. Sama-sama. Oke, kalau gitu terima kasih atas sore hari ini. Besok ujian ya. Seperti biasa nanti Bu Jasmine akan menginformasikan ke kalian ya. Oke, kalau gitu selamat sore semua dan terima kasih. Selamat sore, Selamat Pak. sore, Selamat Pak. sore, Pak. Terima kasih.